Pertama aku masukkan air ya yang hangat 300 ml. Lalu ada ragi 2 sendok teh dan gula pasir setengah sendok makan, aduk-aduk. Lanjut sekarang tambahkan minyak sayur 30 ml dan ada garam 1 sendok teh. Aduk-aduk kembali dan masukkan terakhir ada terigu protein tinggi 450 gram. Lanjut aduk-aduk kembali. Nah, seperti ini. Kalau misalkan merasa lengket, maka taburi tepung sekebrul-kebrul. Lalu uleni hingga tercampur kalis seperti ini. Nah, kalau sudah tutup ya dan diamkan 1 jam. Dan kalau sudah 1 jam, kasih taburan tepung, lalu dikempiskan dulu dan bagi-bagi adonannya menjadi 6 bagian atau sesuai selera. Lanjut, bulat-bulatin dulu, dibulatkan heula tuh seperti ini. Lalu diamkan lagi kurang lebih 5 menit. Setelah lentur 5 menit, kasih taburan lagi, lalu pipihkan gilas tipis seperti ini. Nah, untuk ketebalannya nggak terlalu tipis-tipis amat ataupun tebel-tebel amat gitu ya, pokoknya mah seperti ini wehnya tuh teman-teman. Dan kalau sudah dipipihkan, kita akan, diamkan dulu 20 menit ya biar hasilnya nanti bagus, empuk, makin empuk dan melendung ya ketika dipanggang. Nah, kalau sudah 20 menit panaskan teflon ya, teflon harus benar-benar panas ya teman-teman. Lalu bakar rotinya tanpa minyak, tanpa apapun. Nah, maka dia akan melendung dengan sendirinya, asalkan teflonnya itu panas ya. Harus panas tapi apinya sedang ya, jangan pakai api besar, nanti gosong gitu. Jangan lupa dibolak-balik kuenya seperti ini agar matang kecoklatan gitu, keemasan gitu ya. Nah, seperti ini pokoknya mah. Nah, kalau sudah mah semuanya dibakar lalu angkat dan sajikan. Bisa diisi sesuai selera ya. Bisa diisi dengan keju, coklat, atau dicocolkan sama yang berkuah atau sama urak-arik telur, rebus telur, dadar telur, pokoknya mah sesuai selera we untuk isiannya teh atau cocolnya gitu. Nah, saya mah ini selagi panas ya, ini masih panas. Biasanya saya kasih keju puk gitu yang sederhana aja atau telur kayak gitu ya. Atau dicocolkan sama ades kayak gitu ya, full mantul juga. Nah, ini ketika panas ya rasanya tuh gimana ya kalau lagi panas mah jadi kenyal gitu, kenyal, kenyal, genyal gitunya. Kenyal, genyal terus pokoknya mah endolita we teman-teman ketika panas teh. Nah, untuk topping mah sesuai selera, mau pakai selai-selaian gitu, keju, coklat, mau dicocolkan sama yang berkuah, pokoknya mah sesuai seleranya. Mau dibikin ini apa namanya kayak kabab gitu juga boleh. Nah, ini jangan dibiarkan ngadarai begini ya, harus dikantongin ya, diplastikin biar tetap lembab lembut, rotinya empuk, tidak cepat keras. Nah, oke segitu aja ya cara membuat roti kubus tanpa susu, tanpa yogurt atau cuma air saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan share. Dan terima kasih. Sampai jumpa. Nah, langkah pertama siapkan baskom, kemudian masukkan tepung terigu 2 cup atau 300 gram, terus ada garam 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok makan, dan 1 butir telur. Karena di resep ini aku pakai telur ya. Biasanya aku bikin nggak pakai telur ya. Lanjut susu cair 150 ml ya, susu hangat ya. Susu cairnya hangat ya teman-teman. Lanjut diaduk-aduk dulu seperti ini, kemudian diuleni ya. Nah, ya cara ngulininnya mah seperti ini aja, kayak nyuci baju ya, dikucek-kucek gini hingga tercampur aja ya, tidak lama-lama. Nah, kalau sudah tercampur saya akan langsung bagi-bagi ya. Nah, sesuai selera untuk besar kecilnya mah ya. Kalau saya di sini bagi menjadi 6 ya, 6 bagian. Kalau sudah dibagi 6 bagian lalu saya bulet-buletin seperti ini. Kalau sudah dibuletin saya balikin lagi ke baskom. Kemudian akan saya olesi dengan butter cair ya, yang sudah dicairkan butternya itu dulu dilelehkan. Dikucurkan wenya tuh ya teman-teman seperti ini agar tidak menempel lalu baluri seperti ini. Agar tidak saling menempel baluri ya. Seperti ini kemudian ditutup ya dan saya diamkan kurang lebih 3 jam ya teman-teman. Nah, ini setelah 3 jam saya bikinnya pagi-pagi sekali dan siangnya saya bikin kurang lebih jam berapa ya, jam 11-an lah gitu ya. Pokoknya mah 3 jam, 2 sampai 3 jam ya teman-teman. Nah, ini setelah 3 jam ya. Kemudian kita ambil satu-satu dan kita lebarkan seperti ini.
Tuh kalau adonan dibiarkan lama maka akan bagus hasilnya, tidak akan rapuh ataupun sobek atau soeh ya. Baguslah hasilnya kalau kita diamkan lebih lama mah ya. Mau semalaman juga nggak apa-apa ya, lebih bagus. Lanjut kalau sudah melebar saya olesi dengan butter dan dilipat-lipat seperti ini ke tengah, kemudian kita tarik dan digulungkan seperti ini, digulung gitu maksudnya ya, kayak gini tuh. Nah, kita lalu lakukan semuanya hingga selesai. Nah, kalau sudah ini kan keras, masih keras ya. Jadi harus lentur dulu agar mudah dipipihkan. Kita diamkan ya 15 menit sampai 20 gitu ya. Nah, ini sudah 15 menit sudah lentur. Kemudian panaskan teflon, olesi minyak dan pipihkan. Tuh kan jadi mudah ya kalau sudah kita diamkan dulu mah. Jangan langsung-langsung ya. Kalau langsung-langsung mah susah memipihkan teh gitu ya teman-teman. Dan langsung aja bakar ya si rotinya, roti capatinya. Jangan lupa diolesi dengan minyak agar tidak kering. Dan jangan lupa juga dibolak-balik agar tidak tutung ya teman-teman. Kalau warnanya sudah keemasan seperti ini kecoklatan mah angkat ya. Dan lakukan atau lanjutkan semuanya bakar hingga selesai. Dan ini sudah selesai semua saya bakar. Sekarang kita waktunya apa ya, orang tampilingan heula ya teman-teman. Atau maksudnya tadi tepok-tepok gitu. Jadi saya tuh kalau bikin roti capati atau parata tuh kadang ya seperti ini saya tepok-tepok dulu atau di tampilingan heula ya teman-teman tuh agar terbentuk si lapisannya gitu dan rasanya tuh makin mantul, makin afdol, makin the best, makin wow gitunya. Jadi tampilannya bukan warna, tampilannya jadi cantik gitu ya. Kalau teman-teman suka dengan yang kuah-kuah silakan bikin kuahnya. Ini saya anak-anak nggak suka jadi saya nggak pernah bikin kuahnya ya teman-teman. Tapi ya insya Allah lah ke depan kalau ada waktu juga saya mau tak sharing ya kuahnya untuk saya sendiri aja soalnya nggak ada yang suka gitu ya. Oke, ini sudah saya tampilingan dulu dari tadi ya. Jadi maksudnya sudah ditepok-tepok dan inilah hasilnya. Kelihatan sekali lapisannya, keritingnya dan ini renyah ya di luarnya dan empuk di dalam. Dan juga berkeriting atau berlapis ya. Keriting dan berlapis gitu ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat. Ini rasanya enak banget walaupun cuma dicemil-cemil begitu aja. Jadi tanpa apapun mantul. Saya mah sukanya dicemil-cemil aja gitu. Kalau anak-anak saya sukanya sama keju dan coklat. Kalau teman-teman suka sama yang berkuah silakan bikin kuahnya ya teman-teman. Kayak kare, rendang, gulai atau apapun itu. Kalau saya mah sukanya begini ya teman-teman. Ini cocok untuk cemilan dan juga sarapan. Oke segitu aja ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.